Raya mengangguk senang dia mau diangkat jadi kepala desa. Mau diangkat jadi kepala desa. Gantikan beliau. Boleh. Asal mbaknya mau tinggal di sini selamanya. Senyumnya hilang. Mbak bantu Abah mengurus semua. Semenjak kepala desa kami mengundurkan diri untuk sementara semua dihandle Abah sendiri. Mbak bisa bantu Abah. Kasihan. Kalau Mbak mau, bisa saya antar. Mau, ucapnya yakin setelah melirik Ilham yang memberi izin. Justru ia senang daripada mendengar keluhan adik ipar bosnya satu ini dan tidak perlu khawatir lagi gadis ini berbuat aneh-aneh membuatnya senang jantung nyawa terus-terusan ditaruhnya di ujung tanduk. Ayo Mbak, saya antar. Banyak sekali pertanyaan yang diajukan semangat akhirnya dia di sini ada gunanya. Sudah ada lagi kegiatan. Abah menyambut baik niat Raya. Raya seperti sekretaris Abah dan mengikuti kemanapun Abah menjalankan tugas yang beliau pikul. Ilham dengan setia menjaga di depan pintu sampai kepulangan tuan putrinya. Semangatnya menggebu. Otaknya kembali berjalan setelah beberapa hari tidak ada fungsi. Maaf Mbak, laptop satu-satunya kami rusak. Sementara adanya ini, ucap salah satu pegawai yang bekerja di sini. Tidak apa-apa biar saya coba. Besok saya bawa laptop milik teman saya. Tidak hentinya bibir terus mengembang. Langkah ia bisa melihat mesin ketik ini masih benar-benar berfungsi. Terakhir dulu masih kecil saat masih duduk di sekolah dasar. Dulu di pantinya ada. Sering digunakan ibu panti yang membesarkannya untuk mengetik surat. Dokumen penting sebelum komputer pemberian kakak panti yang sudah bekerja menengger di atas meja kantor. Ilham memotret diam-diam tuan putrinya yang terus menyunggingkan senyum dari luar lewat jendela yang terbuka. Aksinya kepergok. Bukan marah justru Raya membentuk jari tangan kanannya berbentuk huruf V. Di perjalanan pulang kerja putri dari Pak Burhan meminjam laptop milik pria di sampingnya yang sama sekali tidak memberikannya celah untuk sendiri. Kemana-mana dikawal. Laptop kamu buat aku ya. Nanti aku ganti. Pakai saja. Itu punya abang. Mata berbinar dia sudah tidak bingung lagi mencarikan laptop harus pergi dulu ke kota. Rencana nanti mau ditinggal laptop ini di sini. Sebentar. Datanya aku pindah. Saat baru menyalakan mata keduanya melotot kenapa pula wajah gadis di sebelah terpampang besar di layar. Dia lupa. Susah payah Ilham menelan ludah. Gawat sampai gadis ini mengadu bisa abis ini le asteris R. Jahat banget sih kamu. Masak fotoku kayak gini dijadikan wallpaper. Dita asteris bok kesal lengan bodyguardnya. Pria itu bernafas lega bukan marah karena ia sudah lancang mencintai yang seharusnya tidak ia cinta akan tetapi Raya marah fotonya yang penuh lumpur dijadikan wallpaper. Gak ada yang agak bagusan dikit kenapa. Mata menangkap file yang bertuliskan namanya. Ilham panik ingin merebut laptop miliknya. Bahaya. Apa sih? Aku mau lihat. Mati-mati abis. Rahasianya akan terbongkar suka mencuri foto bos perempuannya itu. Tapi mata itu. Sekali lagi sikapnya sulit ditebak tidak normalnya wanita. Akan marah bila gambar dirinya dicuri-curi seperti itu. Banyak sekali fotoku di sini. Lelaki tersebut salah tingkah bingung memberi alasan. Aku harus memastikan kamu selalu baik-baik saja. Biar umurku agak panjangan dikit. Raya mengangguk polos, lega. Mata Raya kagum melihat deretan foto dirinya sendiri. Bukan fotonya melainkan cara memotret sangat pas angle-nya. Sangat keren estetik. Tapi memang Ilham ini suka fotografi sayang kemampuannya tidak tersalurkan. Ambil jurusan akuntan. Tapi ia ingin berhasil dalam karirnya tapi sayang hobinya yang ini tidak diasah lebih dalam. Di lain tempat, sekolahan mendapat kabar duka keluarga kepala sekolah mengalami kecelakaan saat hendak berkunjung ke rumah besan paman dan bibi menantu beliau. 3 sekolah yang masih satu yayasan membubarkan muridnya pulang lebih pagi dari biasanya. Hanya siswa SMA yang diajak ke rumah kepala sekolah mereka. Vika dan teman-teman ikut melayat pagi hari ini juga karena mereka sekarang sudah menjadi keluarga sementara yayasan tersebut. Kedua korban dan jenazah menantu beliau masih dalam perjalanan pulang mungkin nanti sore baru sampai di rumah duka. Sebagaimana permintaan istri almarhum, suaminya akan dimakamkan di desa Mekar Merah ini supaya memudahkan ia berziarah. Rencana nanti mereka akan kembali bersama warga lain saat malam hari setelah salat maghrib.
Meski rumah duka berada di seberang sungai tapi semangat bapak-bapak dari desa Mekar Putih untuk ikut mendoakan tidak pantang surut. Sekompak itu mereka sesama tetangga desa. Beruntung warga sudah menyiapkan 2 kapal sederhana yang selalu standby untuk penyeberangan sementara dan 1 kapal yang harus didayung manual. Tidak perlu menggelayut selayaknya Spiderman lagi, hanya perlu mengantre. Saat selesai menyeberangkan dan memastikan para gadis melewati sungai dengan selamat, Dita menahan lengan Fakih dan juga Vian menghentikan langkah mereka. Kalian duluan saja, kita masih ada bisnis. Nih, titip laptop kita. Teman-teman lelakinya menoleh bingung. Perasaan sejak tadi tidak ada yang membahas sesuatu yang serius, apa dia saja yang ketinggalan. Kalian mau kemana? Interogasi Keisa menerima semua tas yang dibebankan ke dirinya. Intan membantu membawakan tas besar milik Narendra, entah isinya apa. Kakak, mau kemana? Ikut, gak boleh. Rahasia, anak kecil tidak boleh ikut. Bahaya. Muka kedua teman laki-lakinya mulai curiga. Wah, ada yang gak benar. Perasaan mulai tidak enak. Hanya Vian yang percaya saja sama teman barunya itu. Tidak tahu bakal berujung penyesalan. Menyisakan tas selempang kecil yang dipakai Dita dan juga Vian. Siapa tahu mereka akan membutuhkan nanti isi tas ini. Jangan sore-sore. Nanti kita takziah lagi, teriak Keisa mengingatkan. Siap, bos. Buruan ayo. Dipeluk erat dari samping kedua temannya yang ragu supaya mereka tidak mencoba meloloskan diri. Vian yang tidak paham apa-apa mengikuti dari belakang. Ketiga temannya digiring diajak menelusuri sungai, tetapi kemudian Narendra menahan langkah meminta penjelasan terlebih dahulu. Mereka mau kemana, kenapa ia tidak diberitahu? Ada apa sih? Rencana apa? Bisnis apa? Kok aku ketinggalan sendiri? Tidak diberitahu. Mereka menyadari bukan cuma ia yang tidak tahu. Semua. Ternyata ini cuma akal bulus. Dita. Mumpung nih kita di sini. Keliling yuk. Kemana kek? Yan. Ajak kita ke tempat bagus. Kita selama di sini belum kemana-mana. Gak aku gak mau. Pasti ujungnya bisa ditebak. Apa sih? Ren, ini kan siang. Aman. Aman apaan? Kalau ide darimu selalu apes. Kayaknya kali ini omongan Dita benar deh. Akhirnya si pendiam mengeluarkan suara. Jangan mulai, lu. Gak ingat malam itu. Waktu kita dalam perjalanan. Lupa semua kamu. Belum lagi. Banyak. Gak ada yang beres, ajakan Dita. Si tersangka hanya cengengesan. Ia menyadari itu semua, dia biang keroknya. Seru kali. Ren, seru. Tapi benar loh, Ren. Waktu kita di sini sudah tidak lama lagi. Tidak tahu kita bisa ke sini lagi apa tidak. Ini waktu yang tepat. Terserahlah. Perasaanku tetap tidak enak. Akhirnya mereka menyetujui ide brilian Dita. Semoga benar-benar brilian, bukan keapesan semata. Vian mengajak menyeberangi kembali sungai ke desa sebelah. Pasti mereka belum mendalami betul seluk-beluk pemandangan desa sebelah yang tidak kalah bagus. Saat senda gurau mata Vian mengernyit penasaran. Kenapa rumah gadis idamannya banyak orang berlalu lalang seperti sedang akan ada acara? Kenapa? Tanya Narendra. Saudaranya tertinggal jauh dari mereka, berhenti tepat di rumah yang bagian belakang masih berdinding anyaman bambu. Dek, tunggu, Mas Vian.